Kenapa anggota DPR ini kok kayak bego-bego gitu? Apa mereka nggak tahu bahwa putusan MK itu sifatnya itu final dan mengikat? Sehingga itu nggak bisa dibatalkan sama Perpu, nggak bisa dibatalkan dengan revisi undang-undang atau membuat undang-undang baru dan sebagainya ini nggak bisa gitu. Tapi selamat malam semuanya. Hari-hari ini nampaknya Presiden Jokowi tidak bisa membedakan mana yang kawan dan lawan gitu. Karena nampak semuanya sama gitu ya. Karena semuanya bermain drama dengan sangat-sangat profesional. Seperti misalkan Nasdem gitu yang tiba-tiba mengusung Lutfi Kaesang. Padahal keesokan harinya muncul putusan MK yang pada intinya tidak memungkinkan bagi Kaesang untuk maju sebagai cagup ataupun cawagup. Dan ini gitu ya, informasi ini udah diketahui oleh banyak orang gitu, dan Surya Paloh, Nasdem udah pasti tahu gitu. Makanya deklarasi Kim Plus gitu ya, yang kemudian mengusung Ridwan Kamil dan Suswono itu kan dimajukan, dibuat buru-buru gitu. Yang semula malam hari dimajukan siang gitu, karena kalau itu tetap malam hari ini bisa bubar. Bisa nggak datang itu tamu-tamu undangan gitu ya, sementara dekor dan makanan sudah terlanjur dipesan gitu, makanya dimajukan gitu. Ya karena putusan MK itu saya sangat-sangat yakin sudah sama-sama diketahui oleh para elit kita, karena sehari sebelumnya memang sudah banyak berita-berita yang mengarah ke sana. Ya berita-berita tertutup sih, bukan di media gitu ya. Dan ternyata drama soal gagalnya Kaesang untuk maju sebagai cagup ataupun cawagup di Pilkada 2024 ini ternyata masih terus berlanjut dengan respon cepat DPR yang tiba-tiba dalam hitungan jam tiba-tiba muncul surat undangan untuk membahas revisi undang-undang pilkada. Jadi setelah MK memutuskan gitu, pada intinya Kaesang nggak bisa nyagup, tiba-tiba muncul undangan, kita bahas RUU pilkada. Padahal ini udah sejak tahun lalu nggak dibahas-bahas. Dan nggak ada dalam prioritas DPR sebenarnya, tapi tiba-tiba dibahas. Cepat sekali gitu ya, hitungan jam langsung muncul undangan. Dan ini biasanya gitu, kalau sudah cepet-cepet seperti ini, biasanya ini kan mahal. Enggak, kayak gini. Karena DPR yang kita tahu itu kan ya lama prosesnya gitu. Ini tiba-tiba cepat sekali, hitungan jam gitu, dan kemudian bikin rapat maraton dan akan diselesaikan hari-hari ini juga. Itu pasti mahal gitu. Ya kita jangankan pesan undang-undang gitu ya, kita pesan udang aja nggak ada N-nya itu. Itu kalau buru-buru hari ini harus ada, itu cepet tuh, mahal gitu. Paket kilat. Kalau kita ngirim paket yang kilat dengan yang biasa kan lebih mahal yang kilat gitu. Jadi DPR yang biasanya itu ya prosedural ya, kemudian lama prosesnya gitu ya, tiba-tiba cepat sekali seperti ini, itu ya pasti mahal. Nggak ada dalam sejarahnya kemudian undang-undang tiba-tiba dibahas dan harus selesai dalam sehari, nggak ada. Ya tapi dari sini banyak orang yang jadi bingung gitu. Kenapa sih? Kenapa DPR kok tiba-tiba seperti ini? Apakah memang semuanya ini sudah bisa dikendalikan dan seterusnya dan seterusnya? Tapi dari analisis saya gitu ya, memang saya baru nyadar tadi setelah ngelihat rapatnya gitu ya, saya ngelihat orang-orangnya, ini kok banyak caleg gagal. ini ini nampaknya nggak disadari oleh banyak orang gitu. Jadi anggota DPR yang sekarang gitu ya, mereka kan nyalek tuh kemarin di pemilu 2024 bulan lalu gitu ya, Februari gitu ya. Nah, mereka ini sebagian yang petahana itu nggak bisa lanjut menjadi anggota DPR karena mereka nggak terpilih. Karena suaranya nggak cukup. Ada juga yang suaranya banyak menjadi calon dengan suara terbesar di Indonesia, salah satu yang terbesar di Indonesia, lebih tepatnya di Jawa Timur, tapi partainya nggak lolos gitu. Jadinya nggak bisa jadi DPR juga gitu. Jadi termasuk dalam kategori caleg gagal. Nah, di rapat tadi saya ngelihat ada wajah-wajah caleg gagal yang semena-mena sekali. Yang rapat kayaknya semau-mau mereka gitu ya. Sehingga ini
bisa dijadikan satu momentum bagi mereka, para caleg gagal itu, untuk mendapatkan apa ya, mendapatkan suntikan, suntikan peluru gitu. Karena ya mereka udah nggak bisa jadi anggota dewan, 5 tahun ke depan gitu ya, tahun 2029 kalau mau maju lagi bisa, tapi 5 tahun ini kan mereka nggak punya posisi apa-apa. Nah, sekarang kok kebetulan gitu, ada supply and demand. Ada permintaan gitu ya, ada tekanan soal putusan MK yang begitu mengejutkan gitu. Terus kemudian nampaknya ada pihak-pihak yang menginginkan agar putusan itu dibatalkan atau setidaknya diubah atau dievaluasi gitu. Makanya kemudian nggak heran tiba-tiba DPR jadi sangat semangat sekali ya, karena beberapa di antara mereka memang sudah nggak jadi anggota dewan selanjutnya gitu. Memang mereka bahasa kasarnya itu, bahasa jujurnya ya butuh logistik gitu. Karena coba bayangkan, mereka ini udah maju caleg nih kemarin, gagal gitu ya. Udah habis-habisan, gagal. Padahal petahana gitu. Lah terus nanti 5 tahun ke depan mereka nggak ngapa-ngapain, padahal uangnya sudah habis kemarin kan, iya butuh suntikan motivasi, suntikan logistik gitu kan. Jadi RUU Pilkada yang tiba-tiba dibahas hari ini ya bisa dijadikan satu kesempatan dalam kesempitan untuk memaksimalkan pendapatan-pendapatan di luar pendapatan yang asli gitu. Ya karena mereka sekarang juga sudah kebingungan gitu ya, mau maju sebagai calon bupati, calon wali kota, mereka nggak punya elektabilitas, kalaupun punya elektabilitas, dananya yang nggak ada karena sudah habis-habisan di pileg, sementara pilegnya gagal gitu kan. Jadi makanya saya curiga gitu ya, RUU di Pilkada ini dijadikan kesempatan bagi mereka untuk meraih pendanaan-pendanaan strategis gitu ya, untuk ya kepentingan mereka pribadi. Dan setelah ini kalaupun mereka misalkan ditegur sama partainya, dianggap salah oleh partainya dan sebagainya, nggak ada urusan. Lawang mereka udah nggak jadi anggota dewan setelah ini. Jadi ini momentum atau kesempatan yang mereka maksimalkan dengan sedemikian rupa. Dan pertanyaan selanjutnya, ada orang-orang yang juga bertanya gitu, kenapa anggota DPR ini kok kayak bego-bego gitu? Apa mereka nggak tahu bahwa putusan MK itu sifatnya itu final dan mengikat? Sehingga itu nggak bisa dibatalkan sama Perpu, nggak bisa dibatalkan dengan revisi undang-undang atau membuat undang-undang baru dan sebagainya, ini nggak bisa gitu. Tapi anggota DPR tetap kemudian memilih untuk ikut dengan putusan MA. Ini kan orang DPR ini kan pinter-pinter kan gitu ya, tahu aturan kan, tata negara kan paham mereka gitu ya. Kenapa kemudian dalam rapat itu nampak dipaksakan sekali ya? Tapi ya begitulah namanya orderan gitu ya, namanya apa ya? Sesuai dengan permintaan saja gitu. Saya mengimajinasikannya, mengibaratkannya seperti apa ya? Seperti kita misalkan beli lele misalkan, lele goreng ya, katakanlah ya. Ketika kita beli lele goreng, satu digoreng, kasih sambal dan sebagainya, kita bawa ke rumah gitu ya. Dan kemudian ternyata lelenya busuk gitu kan, misalkan gitu kan. Nggak bisa dimakan, kan soal lain gitu. Yang penting si penjual lelenya sudah dibayar, udah selesai. Bahwa setelah itu dibawa ke rumah dan kemudian busuk, ya nggak bisa protes gitu. Kalaupun kita protes kepada warungnya gitu kan nggak bisa kemudian dikembalikan uangnya. Nah kira-kira kayaknya kayak gitu situasi rapat RUU Pilkada di DPR hari ini gitu ya. Jadi kalaupun misalkan keputusan-keputusan yang sudah diambil di DPR hari ini itu nanti tidak bisa mengubah keputusan MK yang final dan mengikat, ada masalah gitu. Yang penting kan sudah terjadi transaksi-transaksi itu. ya saya nggak mau menuduh gitu ya, tapi ya gimana ya, banyak caleg gagal di sana gitu, banyak yang nggak jadi calon anggota, nggak jadi anggota dewan lagi selanjutnya. Jadi kecurigaan soal logistik pendanaan dengan paket yang begitu cepat ini itu sangat-sangat memungkinkan gitu, sehingga ya yang namanya paketan gitu ya nggak ada urusan nanti apakah akan bisa dipakai, tidak dipakai dan sebagainya, itu urusan yang memiliki permintaan atau kepentingan gitu. Urusan
DPR, anggota-anggota DPR caleg gagal petahana yang gagal maju atau gagal jadi anggota dewan lagi itu gitu ya. Yang penting mereka dapat cuan, udah selesai. Urusan nanti bisa dipakai atau enggak terserah. Yang penting sesuai dengan permintaan kan. soal soal lain-lain terserah nanti gitu. Yang penting ya mereka cuan-cuan aja gitu. Sehingga ya ini nampaknya perlu dipikirkan ulang bagi sistem di DPR nantinya ke depan akan seperti apa, karena jangan sampai kemudian kejadian-kejadian semacam ini terjadi lagi 5 tahun yang akan datang, di mana orang-orang caleg gagal yang gagal maju sebagai anggota dewan lagi, terus kemudian ikut terlibat dalam bahasan-bahasan rancangan undang-undang, perubahan undang-undang dengan kepentingan-kepentingan pribadi, karena sudah tidak terikat lagi dengan partai atau statusnya sebagai anggota dewan gitu. Jadi ya ini perlu dipikirkan gitu agar tidak terulang masalah-masalah yang sama. Karena jangan-jangan setelah ini gitu ya, caleg-caleg gagal ini, yang petahana gagal yang gak bisa jadi anggota dewan ini gitu ya, setelah ini akan lebih semangat lagi tuh. Bikin undang-undang lagi, undang-undang terus, pokoknya habis-habisan lah. nyari pendapatan tambahan gitu kan. Ya jangan sampai lah gitu ya. Dan RUU Pilkada ini bagi saya itu menjadi ya gak ada gunanya sebenarnya. Tapi yang namanya hiburan, yang namanya drama, yang namanya permintaan, pesanan dan sebagainya, ya ini harus dilakukan sesuai dengan apa yang diminta. Ya mungkin itu cerita kira-kiranya di DPR sana. Dan selebihnya kita lihat saja apa yang akan terjadi ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.